Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa mengelola pikirannya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih tenang. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kemarin masih terjadi sensasi, sekarang mudah-mudahan tidak ada sensasi dan mungkin berkurang sensasinya. Gitu. Teman-teman yang mau WA saya mangga di 411 dan mau telepon saya di 2727. Yang mau mengunjungi blogspot saya yaitu dadisehundi.blogspot.com. Kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ucapkan terima kasih. Itu merupakan bukti dukungan dari teman-teman untuk mengembangkan channel saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada teman-teman yang masih mengikuti YouTube saya ucapkan terima kasih juga. Berarti teman-teman itu masih mendukung channel saya untuk bisa lebih maju lagi. Teman-teman, ada beberapa teman-teman yang meminta saya untuk membacakan sensasi lengkap saya ketika saya mengalami GERD dan anxiety gitu kan. Dulu memang ketika saya menceritakan pengalaman saya ataupun sensasi saya, itu saya masih di tahap penyembuhan teman-teman ya. Belum full sepenuhnya saya sembuh. Ternyata masih banyak sekali sensasi yang dirasakan oleh saya. Dan bahkan sensasinya pun berubah-ubah. Nah, tetapi sekarang saya alhamdulillah sudah tidak ada lagi sensasi yang dirasakan dan saya sudah merasakan sensasinya itu sekitar 52 sensasi. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman yang mau mengunjungi blogspot saya ada ya. Nanti di situ menceritakan tentang pengalaman saya, herbal saya, kemudian cara saya keluar dari anxiety, kemudian sensasi-sensasi saya yang dirasakan. Ada 52 sensasi, ini nanti akan saya bacakan teman-teman ya. Ini akan saya bacakan, ada 52. Nah, dari 52 ini mudah-mudahan teman-teman tidak mengalaminya karena ya saya pernah baca di artikel juga, memang katanya asam lambung itu menyentuh seluruh bagian yang ada di dalam lambung kita gitu kan, ataupun di dalam tubuh kita. Jadi dia menyentuh saja gitu kan. Jadi menjadikan beribu macam sensasi terhadap penderitaannya. Ya mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menyadari itu supaya tidak berkelanjutan gitu kan asam lambungnya, tidak lagi menimbulkan efek ya yang macam-macam. Kalau saya sudah merasakan semua ya. Dan sekarang teman-teman saya alhamdulillah sudah normal seperti biasa. Bahkan berat badan pun saya sudah naik menjadi 55,5 gram lagi. Makin ngalin Tuhan. Saya ini habis makan kuaci agak seret-seret juga. Nah, apa saja yang saya rasakan ketika mengalami asam lambung GERD dan anxiety ini? Saya tidak akan menuliskannya, tetapi saya cukup membacakannya. Kemudian teman-teman ya didengarkan saja, mudah-mudahan tidak mengalami seperti ini. Oke. Yang pertama itu adalah takut mati. Memang ini yang paling umum terjadi pada penderita anxiety itu adalah takut mati ya. Kemudian dada kiri sakit ya, kemudian dada kanan juga sakit, bahu kanan dan bahu kiri itu sangat sakit ya. Di sini nih saya pernah mengalami ini sekitar, saya sih barengan ya sensasinya, saya itu jadi nambrek barengan jadi lama saya. Kemudian pinggang kanan sakit di sini nih, kemudian pinggang kiri juga saya sakit, sempat parno takut penyakit itu. Kemudian sendi-sendi sakit ya, terutama jari-jari kaki. Kata saya, waduh saya asam urat ini, ternyata bukan. Kemudian kelayangan, kalau kelayangan ini memang lumrah terjadi ya. Bahkan setiap orang penderita anxiety kelayangan itu agak lama, ada yang sampai 7 bulan, ada yang 1 tahun. Saya sendiri mengalami ini hampir 7 bulan. Kemudian mata blur ya, itu tidak fokus gitu mata itu. Jadi kalau misalkan ngelihat objek kayak semacam bercabang ya, ataupun tidak jelas gitu. Kemudian suara serak ya. Terus gigi keropos, ini saya ngalami nih. Nih gigi saya itu keropos dan akhirnya rontok sendiri, bahkan saya numbuh daging gitu kan, numbuh daging. Terus lidah berwarna putih. Nah, sebagian orang ada yang berwarna putih, ada yang berwarna pink ya.
Kemudian ada juga yang tenggorokannya kayak semacam merah-merah seperti itulah, ya. Kemudian perut bunyi kerucuk ya. Oh, ini jelas kalau penderita asam lambung itu ya, kadang-kadang walaupun sudah dikasih makan, perutnya bunyi itu kerucuk. Kemudian sakit kepala, kayak ditusuk-tusuk nih. Saya ngalamin, sakit banget ya. Bahkan saya diam terus di rumah. Vertigo, jelas. Kemudian tensi darah naik, ada yang begitu. Saya pun ngalamin sampai 160 kalau tidak salah. Ya. Kemudian kaki kanan, kaki kiri berkeringat. Ada yang kaki kanan kiri itu berkeringat. Kalau saya ngalamin. Ada lagi nih, kaki kanan, kiri dingin dan berkeringat. Ada hanya berkeringat. Saya juga ngalamin kaki kanan itu dingin dan berkeringat, ya. Kemudian tidak kuat suasana dingin. Oh, jelas kalau penderita asam lambung itu tidak kuat dengan suasana dingin. Terus jantung berdetak kencang. Biasanya itu kan dari efek kecemasan ya. Saya pun ngalamin sempat mau di ronsen juga. Itu saya dulu ya. Itu lucu banget, jam 11 malam pengen di ronsen. Emang dengan di ronsen itu langsung sembuh? Enggak lah. Ya, di ronsen itu cuma ngelihat keadaan jantung kita, pokoknya organ kita itu dilihat gitu. Kemudian jantung kayak mau loncat. Ya, saya pernah alamin itu. Telinga berdenging. Kemudian kayak di galian proyek itu gitu ya. Terus telinga budek. Ya, saya ngalamin ini. Ya, selain berdenging juga saya mengalami kebudekan ya. Mampet gini nih. Nggak kedenger. Kayak semacam tuli lah kita. Kemudian diare. Saya ngalamin. Susah tidur. Ya. Tapi saya kalau susah tidur itu cuma sebentar. 3 hari kalau tidak salah itu. Kemudian gatal-gatal. Nih, di sini saya gatal-gatal nih teman-teman. Sampai merah-merah tangan saya. Kaget waktu itu. Kemudian muntah. Nah, selanjutnya juga saya mual. Kemudian tenggorokan sakit. Di sini nih, sakit. Sariawan. Saya itu sering banget sariawan sampai 5 hari kalau enggak 6 hari itu sariawan saya. Kadang ganti lagi, nanti sariawan lagi gitu. Udah sembuh awalnya, kita sariawan lagi. Kemudian badan lemes. Ini yang menjadi kaget ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita menjadi badan kita itu lemes banget. Kemudian perasaan kayak ada di kapal bergoyang-goyang. Jadi kayak begini. Kita kalau mau jalan itu kayak mau jatuh gitu. Padahal kalau kita jalankan itu nggak terjadi apa-apa. Kemudian perut kiri kanan sakit. Di sini nih. Nih di sini perut itu agak sakit ya. Bahkan ada yang sakit banget ya. Nah, terus pinggang panas. Kalau pinggang sakit dengan panas kan beda. Saya ngalamin yang namanya pinggang panas. Ini di sini nih. Mantap banget. Ya, parno gitu ke bawahnya. Leher kaku dan tegang. Ini sudah ada videonya, silahkan dicek video saya ya. Kemudian kepala serasa diikat dari sini ke sini nih. Kayak mana gitu ya. Kemudian cepat lapar. Saya dulu makan sehari itu bisa 6 kali. Kalau sekarang saya makan itu cuma kadang saya 3 kali, kadang 2 kali sehari, tergantung moodnya saya pengen makan. Terus panikan, jelas. Kepo, ya, kepoan. Ya udah, nanti dibahas video saya. Ya, udah dibahas maksudnya di video saya. Jadi teman-teman silakan aja cek. Gampang marah, saya ngalamin. Kemudian gampang mendramatisir. Terus muka pucat, silakan dicek video saya tentang muka pucat dan badan kurus, ada ya. Kemudian hidung mampet, tapi bukan flu ya, kayak semacam mampet saja. Apalagi guys mau ruku sholat itu kayak gini nih, berat ini di sini. Kemudian mampet juga ada. Terus tulang punggung sakit nih dari atas ini sampai ke tulang ekornya itu sakit dan panas. Kemudian belikat kanan kiri sakit dari sini ke sini tembus ya. Ke sininya juga tembus. Mantap itu. Saya ngalamin. Kemudian kurang fokus ya, jelas kurang fokus. Udah dibahas di video saya tentang yang 5 kehilangan itu ya, 5 kehilangan bagi penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Kemudian bersendawa, ya kadang-kadang nih yang paling kaget itu teman-teman, sendawanya itu kayak kita tidak nyampe gitu kan, di sini aja tertahan di sini, gitu kan, nggak bisa itu,
Kalau orang normal kan senawanya ya biasa aja. Kemudian leher mengganjal, ada di sini nih. Saya pernah ngalamin. Jadi kalau misalkan saya salah makan itu, lehernya kayak mengganjal. Kemudian badan pegal-pegal. Wow, jelas sekali. Ya, saya itu kayak semacam habis olahraga gitu, capek. Akhirnya, jadi badan pegel-pegel. Kemudian suka kebangun tiba-tiba. Itu. Nah, yang terakhir itu badan meriang. Ya, yang ke-52 itu badan meriang. Ya, itu memang sensasi dari asam lambung yang luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami, dan yang mengalami segera secepatnya untuk dinetralkan, karena mudah-mudahan saya berharap kepada teman-teman itu segera untuk bangkit dari keterpurukan ini ya. Silahkan simak video saya terus gitu kan, jangan sampai dilepas. Yang baju merah jangan sampai lepas. Kalau saya nggak pakai baju merah, teman-teman pakai baju batik ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman pelajari tentang sensasi ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah tidak parno lagi ketika mengalami sensasi yang baru gitu kan. Karena apa, sensasinya kan biasanya yang lain sudah, misalkan sudah habis masanya di tubuh kita, muncul lagi sensasi yang baru. Kadang-kadang itu kita yang bikin kagetnya ya. Sebagai penderita asam lambung baru biasanya akan kaget. Kagetnya apa ya, karena memang sensasinya itu berbeda-beda gitu kan. Saya harap sih kepada teman-teman bisa merubah pola pikirnya, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting, dan mungkin bisa juga menjaga imun tubuhnya supaya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety dulu. Sekarang saya udah sehat. Oke, salam sembuh dari saya, dari Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.